Halo Sobat Film semua, ketemu lagi dengan saya Rian di Film B Channel. Kali ini saya akan membawakan alur cerita anime yang berjudul Weathering with You karya Makoto Shinkai. Sebelum kalian melanjutkan nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share kepada teman-teman kalian jika kalian sangat menyukai konten-konten seperti ini. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita saksikan alur cerita Weathering with You. Film ini dimulai dengan seorang anak laki-laki yang sedang berlari-lari di tengah kapal. Anak laki-laki itu bernama Hodaka. Dengan wajah yang sangat senang, Hodaka menatap langit dan tiba-tiba hujan deras turun. Hodaka sangat gembira bermain air hujan dan dia berlari di tengah dek kapal. Secara mengejutkan, tiba-tiba ada tumpahan air yang sangat besar jatuh dari langit dan membuat Hodaka tergelincir dari kapal. Namun alhamdulillah wa syukurillah, dia diselamatkan oleh seorang laki-laki yang tiba-tiba menggenggam tangannya. Laki-laki ini bernama Suga Keisuke. Hodaka kemudian mentraktir Suga untuk mengucapkan rasa terima kasih karena telah menolong dirinya. Lalu Suga memberikan kartu nama miliknya ke Hodaka. Dan dia berkata, jika Hodaka ingin membutuhkan bantuan, hubungi saja dirinya. Tujuan Hodaka pergi menaiki kapal adalah untuk pergi ke kota Tokyo, karena dia merasa sangat muak dengan desa tempat dia tinggal. Kota Tokyo selalu diguyuri dengan hujan yang sangat deras. Di kota ini, hiruk-pikuk sangat padat, lampu berkelap-kelip, dan banyak sekali tempat hiburan. Sesampai di kota Tokyo, Hodaka menginap di sebuah net cafe, dan dia mulai mencari pekerjaan melalui internet. Hodaka sangat senang, karena ada pesan masuk di HP-nya. Ada sebuah pesan yang memberitahu bahwa dirinya akan segera melakukan interview atau wawancara kerja. Namun, wawancara kerja itu tidak berlangsung dengan baik, karena Hodaka masih di bawah umur dan belum memiliki KTP. Dengan biaya hidup yang cukup sulit dengan anak seumuran Hodaka, dia pun kehabisan uang untuk terus menginap di net cafe itu. Karena tidak memiliki uang, Hodaka berkeliaran untuk mencari tempat tinggal. Lalu dia pun dikejar oleh polisi karena melihat anak di bawah umur berkeliaran di tengah kota. Sesaat menghindari polisi, Hodaka bersembunyi di depan sebuah klub malam dan dia menemukan bungkusan berwarna coklat. Lalu Hodaka masuk ke dalam sebuah tempat makan dan membuka isi bungkusan yang dia temukan tadi. Dia terkejut. Ternyata isi dari bungkusan itu adalah sebuah pistol. Lalu dengan cepat Hodaka memasukkan pistol itu ke dalam tasnya. Hodaka berpikir bahwa pistol itu adalah pistol mainan. Karena sudah merasa sangat putus asa, Hodaka mengambil kartu nama Suga Keisuke dan mencari alamatnya. Di tempat makan, Hodaka hanya memesan minuman. Dia tidak mampu lagi membeli makanan karena uangnya sudah habis. Hodaka pun tertidur di tempat makan karena merasa kelaparan. Tiba-tiba ada seorang pelayan wanita cantik yang mengantarkan makanan di meja Hodaka. Dan Hodaka pun terkejut. Pelayan itu bernama Hina. Hina merasa kasihan melihat Hodaka karena sudah menahan rasa lapar selama 3 hari. Hodaka merasa sangat senang dan terharu karena di kota besar seperti Tokyo masih ada orang yang baik pada dirinya. Dia merasa makanan itu adalah makanan yang paling lezat yang pernah dia makan selama hidupnya. Setelah memakan makanan yang telah dikasihkan oleh Hina tadi, Hodaka pergi menuju alamat rumah Suga dengan menaiki bis. Di dalam bis, Hodaka melihat seorang anak laki-laki kecil yang sedang mengobrol mesra dengan teman wanitanya. Anak kecil laki-laki itu bernama Nagi dan dia adalah adik dari Hina. Tidak lama kemudian, Hodaka sampai di rumah Suga dan dia memanggil-manggil nama Suga, namun tidak ada jawaban. Hodaka pun masuk ke dalam rumah itu dan dia melihat seorang gadis cantik yang berpakaian seksi sedang tidur di atas kursi. Gadis itu bernama Natsumi. Hodaka mengira bahwa Natsumi adalah pacarnya dari Suga, namun dugaannya salah. Natsumi merupakan kerabat dekat dari Suga Keisuke. Hodaka meminta pekerjaan kepada Suga karena Suga memiliki usaha dalam penulisan artikel majalah
dan dia pun menerima Hodaka sebagai karyawannya. Hodaka pun sangat senang dan sangat bersemangat dalam bekerja. Dia bersama Natsumi pergi ke tempat peramal untuk mencari cerita mengenai legenda urban gadis hujan. Gadis hujan memiliki kekuatan untuk mengendalikan kapan terjadinya hujan dan mampu membuat cuaca menjadi cerah. Singkat cerita, Hodaka tidak sengaja bertemu lagi dengan Hina. Dia melihat Hina sedang diajak dua orang yang tidak dikenal menuju klub malam. Langsung saja secara spontan Hodaka menarik tangan Hina dan mereka berdua berlari dari dua orang yang tidak dikenal tadi. Lalu mereka berdua pun dikejar. Tidak lama kemudian Hodaka pun tertangkap dan dia dipukuli oleh lelaki itu. Sesaat akan menampar, tiba-tiba Hodaka mengeluarkan pistol dan menembakkan pistol itu ke arah samping kepala laki-laki yang sedang memukulnya tadi. Sontak saja lelaki itu terkejut dan Hina menarik Hodaka untuk kabur dari kejaran kedua lelaki itu. Mereka berdua bersembunyi di gedung tua yang rusak dan tidak berpenghuni. Hina awalnya sangat marah kepada Hodaka karena Hodaka ikut campur dalam urusannya dan dia hampir saja membunuh orang dengan pistol itu. Lalu Hodaka membuang pistol itu dan meminta maaf kepada Hina. Hina mengetahui bahwa Hodaka kabur dari rumah dan dia kasihan kepada Hodaka karena telah jauh-jauh datang ke Tokyo. Namun Tokyo selalu dirundung oleh hujan. Tiba-tiba Hina menarik Hodaka untuk naik ke atas gedung. Di atas gedung terdapat kuil kecil. Hina mengatakan kepada Hodaka bahwa langit akan segera cerah. Lalu Hina berdoa dengan khusyuknya dan tiba-tiba langit menjadi cerah. Dan Hodaka terkejut melihat Hina dapat melakukan hal itu. Hodaka tidak sengaja memanggil Hina dengan sebutan gadis cerah. Karena Hina sedang memerlukan uang dan dia belum mendapatkan pekerjaan yang baru, Hodaka memberikan saran kepada Hina untuk membuka jasa mencerahkan cuaca dengan kekuatannya. Lalu mereka memasarkan jasa itu ke media sosial. Bisnis ini sangat menggiurkan bagi Hina dan Hodaka karena mereka memasang tarif 3.000 yen untuk membuat cuaca menjadi cerah. Mereka pertama kali diminta untuk mencerahkan cuaca dalam acara festival barang-barang pre-love. Adik Hina yang bernama Nagi memakai kostum boneka anti hujan. Hodaka membawa payung yang dihiasi boneka hujan kecil sambil memberikan semangat kepada Hina. Tidak lama kemudian langit pun menjadi cerah dan acara festival itu pun berjalan dengan sukses. Kabar mengenai jasa gadis cerah ini menyebar dengan cepat di media sosial sehingga orderan Hina dan geng menjadi sangat banyak. Ya lumayan lah buat bayar kontrakan dan makan cilok, hehe. Ada yang meminta cerah agar pesta pernikahannya lancar, ada juga yang ingin melihat meteor, dan yang hebat itu ada juga yang ingin membuat langit cerah untuk menonton kembang api pada malam hari. Pokoknya bejibun dah jadwal Hina and geng. Di sisi lain, Suga dan Natsumi menemui pendeta kuil untuk mencari bahan artikel mengenai kisah gadis cuaca. Menurut penjelasan dari pendeta kuil, ada benang tipis yang menghubungkan antara manusia dengan surga. Itulah gadis cuaca. Gadis spesial yang bisa menerima permohonan orang-orang dan mengirimkan permohonan itu ke langit. Tapi semua keajaiban itu memiliki harga, ujar pendeta kuil. Gadis cuaca akan menghilang ke langit jika dia terus-menerus menggunakan kekuatannya untuk membuat langit menjadi cerah. Nyok, lanjut. Adegan berpindah, kedua orang lelaki pegawai klub malam yang dikejar oleh dua orang polisi. Mereka ditanyai mengenai anak lelaki yang membawa pistol, yaitu tentu saja si Hodaka. Karena sebentar lagi ulang tahun sang gebetan yaitu Hina, Hodaka meminta saran kepada Nagi untuk menanyakan barang seperti apa yang dia sukai oleh Hina, dan Nagi menyarankan untuk membeli cincin. Hodaka hendak memberikan cincin itu kepada Hina pada saat job terakhir Hina, di mana dia diminta untuk mencerahkan cuaca di taman. Dan ternyata kostumer Hina itu adalah Suga Keisuke. Suga ingin bermain dengan anaknya di taman. Hodaka terkejut bahwa Suga sudah memiliki anak, namun istri Suga telah meninggal, sedangkan anaknya itu diasuh oleh mertuanya si Suga. Setelah bermain bersama anaknya Suga, Hodaka mengantar Hina pulang dan hendak memberikan cincin yang telah dia beli tadi. Ketika ingin memberikan cincin, tiba-tiba Hina menghilang. Dan ternyata Hina sudah melayang-layang di udara sambil dikelilingi oleh gelembung-gelembung air. Lengan Hina pun sebagian tampak menjadi transparan seperti air. Melihat hal itu, Hina lalu menceritakan kisahnya bagaimana dia bisa menjadi seorang gadis cerah dan memiliki kekuatan untuk mencerahkan cuaca. Kisah itu terjadi 1 tahun yang lalu, ketika Hina berdoa untuk cuaca agar bisa cerah esok harinya.
karena dirinya ingin mengajak ibunya pergi berjalan-jalan di bawah langit yang biru. Oh, by the way, saat berdoa itu ibunya si Hina ini sedang tidak sadarkan diri dan masih di rumah sakit loh. Lalu di dalam rumah sakit, Hina melihat cahaya cerah yang mengarah ke sebuah gedung kosong. Di atas gedung itu terdapat sebuah kuil kecil dan Hina berdoa sepenuh hati di kuil itu agar cuaca menjadi cerah. Dan tiba-tiba Hina pingsan. Dia terkejut sesaat dia bangun, ternyata langit yang selama ini hujan telah menjadi sangat cerah. Dan sejak saat itu Hina sudah terhubung dengan langit. Singkat cerita, mereka berdua kembali ke kontrakan Hina untuk membersihkan diri akibat dari terkena hujan tadi. Ketika Hodaka sedang mengiringkan badan di dalam toilet, polisi datang dan menunjukkan sebuah foto kepada Hina. Dan ternyata foto itu adalah foto Hodaka. Polisi pun bertanya kepada Hina apakah dia melihat atau mengenal Hodaka. Tentu saja Hina menjawab tidak tahu. Polisi memberitahu bahwa Hodaka telah melarikan diri dari rumah dan orang tuanya si Hodaka ini melapor ke polisi. Polisi juga memberitahu kepada Hina bahwa dirinya tidak boleh hidup sendirian bersama adiknya karena mereka itu masih di bawah umur. Mendengar hal itu, Hina menjadi takut bahwa dia akan berpisah bersama adiknya Nagi dan Hodaka. Tidak lama kemudian, Hodaka mendapatkan telepon dari Suga. Ternyata Suga ada di depan kontrakan Hina karena si Suga ini sedang mengantar adiknya si Hina yang bernama Nagi. Hodaka pun menghampiri Suga. Di dalam mobil, Suga memberitahu kepada Hodaka bahwa dirinya sedang ditanyai oleh polisi dan dicurigai menculik Hodaka. Karena tidak ingin dicurigai, maka Suga meminta Hodaka agar tidak datang lagi ke kantornya dan Suga memberikan uang pesangon kepada Hodaka. Hodaka pun merasa sedih. Lalu Hodaka kembali ke kontrakan Hina dan mengajak Hina beserta adiknya yaitu Nagi untuk kabur bersama-sama. Di tengah derasnya hujan di kota Tokyo, mereka sulit sekali dalam mencari tempat penginapan. Hal ini disebabkan karena mereka masih di bawah umur dan masih belum mempunyai KTP. Mereka juga sempat dikejar oleh polisi. Tidak lama kemudian, mereka pun berhasil mendapatkan tempat penginapan yang sangat bagus. Di sana, mereka berendam air hangat, makan cemilan, dan berkaraoke. Pokoknya di sini mereka sangat have fun banget. Dan ternyata kebahagiaan itu hanya datang sesaat saja. Ketika akan hendak tidur, Hodaka memberikan kado ulang tahun kepada Hina. Dan dia sangat menyukai kado dari Hodaka. Hina lalu bertanya kepada Hodaka, "Apakah kau ingin hujan berhenti, Hodaka?" ujar Hina. Dan Hodaka menjawab, "Iya." Hina menceritakan bahwa dia telah terpilih menjadi korban untuk menghentikan hujan yang deras selama ini di kota Tokyo. Hina mengetahui hal itu dari Natsumi. Natsumi mengatakan bahwa jika gadis cerah dikorbankan atau menghilang, maka cuaca ini akan menjadi normal kembali. Lalu Hodaka menanggapi perkataan Hina dengan santai bahwa itu hanyalah kisah bohong belaka. Lalu tiba-tiba Hina membuka bajunya dan memperlihatkan kepada Hodaka bahwa sebagian badan Hina telah menjadi transparan seperti air. Hodaka pun tak kuasa menahan air matanya. Hina memohon kepada Hodaka agar dirinya bisa menjaga Nagi jika Hina telah menghilang. Lalu mereka berdua pun berpelukan mesra. Hodaka yang sedang tertidur lelap tidak mengetahui bahwa Hina sudah menghilang dan berada di dunia langit. Saat bangun di pagi hari, Hodaka sangat terkejut bahwa Hina sudah menghilang. Tidak lama kemudian, polisi menemukan Hodaka di tempat penginapan dan membawa mereka berdua pergi. Saat keluar dari hotel, Hodaka melihat langit yang sangat cerah dan langit biru yang membentang luas dan dia menemukan cincin yang ia berikan kepada Hina semalam. Masyarakat kota pun sangat senang dengan cuaca cerah seperti ini, meskipun mereka tidak mengetahui bahwa cuaca ini sebenarnya pengorbanan dari Hina. Di dalam mobil polisi, Hodaka menceritakan bahwa cuaca cerah ini disebabkan oleh pengorbanan Hina dan semua orang tidak mengetahui tentang hal ini. "Ini sangat kejam," ujar Hodaka sambil menangis. Polisi pun hanya bisa melongo melihat Hodaka mengatakan hal itu. Sesampai di kantor polisi dan hendak diinterogasi, Hodaka tiba-tiba membalikkan badannya dan melarikan diri. Di tengah kejar-kejaran Hodaka dengan polisi, tiba-tiba Natsumi datang dengan sepeda motor dan membonceng Hodaka. Hodaka hendak menyelamatkan Hina dengan cara membawa pergi Hina dari langit. Hodaka meminta Natsumi untuk mengantarnya ke gedung tua tempat pertama kali Hina berdoa di kuil di dekat daerah Yoyogi. Karena di depan jalan terhalangi oleh banjir, maka Hodaka berlari sendirian menuju gedung tua itu. Dan Natsumi pun menyemangati Hodaka untuk terus berjuang membawa kembali Hina pulang. Sesampai di gedung itu, Hodaka bertemu dengan Suga.
Suga menasehati Hodaka agar dirinya menyerah dan kembali ke markas polisi. Hodaka masih bersikeras harus menyelamatkan Hina dari langit. Suga lalu menarik tangan Hodaka agar berhenti untuk mencari Hina. Namun Hodaka menggigit tangan Suga dan Suga pun secara refleks menendang Hodaka hingga terjatuh. Saat akan berdiri, Hodaka menemukan pistol yang ia buang dulu dan mengarahkan pistol itu ke hadapan Suga. Melihat situasi yang semakin buruk, polisi datang dan mengacungkan pistol ke arah Hodaka. Suga meminta kepada Hodaka agar menjatuhkan pistol itu dan segera menyerah. Namun tentu saja Hodaka menolak hal itu. Melihat kegigihan Hodaka yang sangat ingin menyelamatkan Hina, hati Suga pun tersentak. Dan secara refleks dia menghalangi polisi dan menyuruh Hodaka pergi. Hodaka berlari sekuat tenaga melalui tangga-tangga yang sangat banyak. Sesampai di atas gedung, Hodaka berlari ke arah kuil sambil memohon kepada Tuhan agar bisa bertemu dengan Hina. Tiba-tiba, Hodaka sudah berada di atas langit dan dia berteriak-teriak memanggil nama Hina. Hina yang tergeletak sambil dikelilingi oleh ikan-ikan yang mengalir mendengar sayup-sayupan teriakan dari Hodaka. Dan ternyata Hodaka sudah ada di depan Hina sambil melayang-layang di langit. Hodaka menyuruh Hina untuk menggapai tangannya agar bisa kembali lagi pulang. Namun Hina memberitahu kepada Hodaka, kalau dia pulang, maka cuaca akan menjadi buruk kembali. Hodaka tidak peduli lagi jika cuaca menjadi buruk karena dia hanya ingin bersama dengan Hina. Daripada langit biru, aku lebih menginginkanmu, Hina, dan biarkan saja cuaca menggila, ujar Hodaka. Mendengar ucapan Hodaka seperti itu, Hina menjadi terharu, dan dia sudah menetapkan hati untuk pulang bersama Hodaka. Lalu mereka berdua berdoa dengan sepenuh hati kepada Tuhan agar bisa kembali pulang. Tidak lama kemudian, petir dan hujan deras kembali melanda kota Tokyo, dan mereka berdua telah kembali. Semenjak saat itu, hujan tidak pernah lagi berhenti dan lambat laun menenggelamkan kota Tokyo. Bahkan setelah 3 tahun berlalu, hujan pun masih tetap terus turun. Selang 3 tahun kemudian, setelah Hodaka tamat dari SMA, dia kembali lagi ke kota Tokyo. Dan tentu saja, si Hodaka ini ingin sekali menemui sang penjaga hatinya, yaitu Hina. Sesampai di kota Tokyo, Hodaka menemui Suga. Dan ternyata Suga telah mendirikan kantor yang cukup sukses di Tokyo. Lalu Suga menyuruh Hodaka untuk segera menemui Hina. Hodaka pun segera pergi ke kontrakan Hina dengan berjalan kaki. Tiba-tiba Hodaka terkejut melihat Hina yang sedang berdoa dengan setulus hati ada di depannya. Hodaka merasa bersalah terhadap cuaca yang telah ia sebabkan bersama Hina. Namun Hodaka tidak peduli lagi akan hal itu, karena baginya yang paling penting adalah dia dan Hina bisa saling bertemu lagi. Lalu mereka berdua pun berpelukan dan film pun berakhir.